Nah, kali ini kita akan melihat kisah sang pendiri sosial media Facebook. Tahu kan siapa? Yaitu Mark Zuckerberg. Mark merupakan anak kedua dari pasangan psikiater dan dokter gigi Karen dan Edward Zuckerberg. Sejak kecil, dia memang sudah difasilitasi dengan komputer oleh kedua orang tuanya. Hingga akhirnya, Mark pun menyukai program komputer dan membuatnya mahir mengotak-ngatik program tersebut sejak masih kecil. Ide pembuatan Facebook sendiri muncul ketika Mark sedang berkuliah di Universitas Harvard. Ide tersebut muncul setelah mengetahui bahwa di kampusnya tidak membagikan foto identitas mahasiswanya. Mark menganggap bahwa hal ini sangatlah penting sebagai cara untuk memperoleh pertemanan. Dari sanalah muncul ide untuk membuat sebuah direktori online. Hanya saja, pada saat itu ide dari Mark ditolak oleh Harvard. Hal ini tentunya tidak membuat Mark menyerah. Justru dia malah semakin ingin menciptakan sebuah proyek. Sebenarnya, Mark sendiri sudah membuat sebuah website bernama Cosmates. Website ini digunakan untuk berkomunikasi bersama teman-teman sekelasnya. Pada saat itu, Mark memang sangat mahir menggunakan pemrograman. Tidak heran jika dia pantang menyerah untuk bisa merealisasikan idenya. Pendiri dari Facebook sendiri bukan hanya Mark saja, tapi ada ketiga temannya yang membantu. Ketiga temannya tersebut antara lain Chris Hadges, Dustin Moskovitz, dan Eduardo Saverin. Sebelum didirikannya jejaring sosial Facebook, ternyata Mark bersama tiga temannya membuat sebuah situs jejaring sosial lain. Situs tersebut diberi nama FaceMesh. Situs jejaring tersebut dibuat dengan tujuan untuk membandingkan dua mahasiswa Harvard yang lebih menarik. Menariknya, foto yang ada pada situs jejaring sosial tersebut berasal dari file penghuni asrama Harvard. Mark beserta tiga temannya melakukan peretasan. Situs FaceMesh mulai banyak yang mengunjungi. Bahkan pengunjungnya mencapai 450 orang dalam waktu 4 jam dari peluncuran. Hanya saja, pihak kampus meminta Mark untuk menghapus foto para mahasiswa dengan alasan hak cipta. Dari sinilah Mark bersama dengan Chris Hadges, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, dan Andrew McCollum memiliki minat tinggi terhadap jejaring sosial hingga akhirnya bisa mendirikan Facebook. Setelah didirikan, Mark menjalankan jejaring sosial ini di sebuah kamar asrama Universitas Harvard. Di kamar asrama tersebutlah berbagai macam hal untuk melengkapi jejaring sosial itu dilakukan. Hingga akhirnya popularitas dari Facebook terus meningkat dan membuat keempat pendirinya memutuskan untuk pindah ke sebuah perkantoran kecil. Sejak awal berdirinya, sudah banyak orang yang menggunakan Facebook. Hingga jejaring sosial ini semakin menjadi inklusif. Hal ini tentunya dipergunakan dengan baik oleh semua mahasiswa, alumni, dan anggota fakultas. Sekitar tahun 2006, barulah Facebook menambahkan jaringan untuk siswa menengah ke atas. Pada tahun tersebut, jejaring sosial yang didirikan oleh Mark ini terbuka untuk siapa saja. Hal ini membuat Facebook semakin terbuka untuk siapa aja. Sementara itu, ternyata Facebook Marketplace sudah mulai ditambahkan bersamaan dengan platformnya. Menariknya, pada bulan Oktober 2007, Microsoft memberi saham sebesar 1,6% dari Facebook. Ketika jejaring sosial tersebut sedang berada pada puncak popularitasnya, beberapa senior Mark menuntutnya sudah melakukan pencurian ide dan ingkar janji. Menurut senior tersebut, Mark sebenarnya sudah menyepakati bahwa akan membantu mereka untuk mendirikan sebuah website, di mana konsep dari website tersebut sama dengan konsep Facebook yang saat ini ada. Pada tahun 2008, gugatan ini berakhir dengan solusi bahwa ketiga senior tersebut akan mendapatkan sejumlah jatah. Prospek dari jaringan sosial ini terus mengalami peningkatan, hingga akhirnya dilirik oleh lebih banyak investor. Investor-investor tersebut tentunya berasal dari berbagai penjuru dunia. Hal ini terdampak pada pundi-pundi keuangan yang dimiliki oleh Mark, di mana pada tahun 2009, Mark berhasil menembus daftar Forbes 400
Pada saat itu, kekayaan bersihnya sudah mencapai 2 miliar US dollar. Dari tahun ke tahun, popularitas Facebook semakin meningkat. Hanya saja pada tahun 2012, Mark merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam jejaring sosial itu. Terlebih dalam hal berbagai gambar. Facebook kalah oleh Instagram. Hal ini membuatnya memutuskan untuk mengambil alih media sosial Instagram. Untuk mewujudkan hal ini, Facebook harus mengeluarkan harga yang sangat besar, yaitu sekitar 1 miliar US dollar. Selain itu, jejaring sosial berlatar biru ini tidak puas hanya mengambil alih Instagram. Hingga akhirnya, Facebook juga mengambil alih layanan pesan instan WhatsApp. Pengambil alih layanan pesan ini dilakukan pada tahun 2014. Tentunya ada dana yang perlu dikeluarkan, yaitu sekitar 19 miliar US dollar. Sekian untuk kisah singkat Mark Zuckerberg, sang pendiri Facebook. Jangan lupa pencet tombol subscribe agar kamu bisa nonton video seperti ini selanjutnya. Dadah!